Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bittaqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib di Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita terakhir ada di bab tentang tempat sholat Jumat, jumlah minimal jamaah sholat Jumat, dan pembahasan sebelumnya juga tentang waktunya sholat Jumat. Nah, sekarang kita akan masuk di pembahasan berikutnya, itu di diskusi tentang di bab tentang khutbah Jumat. Sebenarnya ada beberapa hal terkait dengan syarat sholat Jumat yang dibuat oleh para ulama, tapi barangkali itu menjadi perselisihan yang tidak pernah selesai, belum disepakati. Misalnya tadi tentang tempat, ya, tentang jenis masjid, karena itu kemudian ada namanya masjid jami' dan masjid bukan jami', gitu ya. Itu memang pada masa Rasulullah SAW masuk kategori masjid jami' itu kalau dipakai Jumatan, ya, meskipun di beberapa masjid itu tidak digunakan ada tempat yang dipakai untuk sholat, kalau tidak dipakai Jumatan tidak disebut sebagai masjid jami', gitu ya. Nah, itulah yang kemudian menjadikan sebagian ulama mensyaratkan sholat Jumat itu di masjid jami'. Masjid jami' tentu saja masjid yang lebih luas. Akhirnya juga berbicara tentang syarat jumlah, kemarin sudah kita bahas sebenarnya, ya. Baik, kemudian adalah kita masuk di bab tentang khutbatul Jum'ati, khutbah Jumat. Hukmuha dhahaba jumhuru ahlil ilmi ila wujubi khutbatil Jum'ah wastadallu ala al-wujubi bima thabata anhu sallallahu alaihi wasallam bil ahaditsis sahihati thubutan mustamirran annahu kana yakhtubu fi kulli jum'atin wastadallu aidan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usalli. Sebagian besar ulama sepakat berpendapat bahwa khutbah Jumat itu hukumnya wajib. Dalil wajibnya khutbah Jumat itu adalah hadis-hadis sahih yang itu terus-menerus menceritakan tentang af'al Nabi, tentang perbuatan pekerjaan Nabi setiap datang salat waktu Jumat, ya salatnya dengan khutbah Jumat. Di samping itu dalil yang umum yang digunakan adalah shallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat, gitu ya.
Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah. Jadi ayat ini juga dijadikan dalil ada usaha yang harus dilakukan, yaitu pergi untuk sholat Jumat, dan yang dimaksud zikir itu adalah khutbah. Wa fassaru dzikra bil khutbah listimaliha alaihi. Jadi fas'au ila zikrillah, ya, maka segeralah kalian untuk mengingat Allah, itu maksudnya adalah khutbah. Jadi ya, meskipun ada juga namanya Imam Asy-Syaukani yang tidak sepakat dengan pendapat ini. Pertama misalnya, bahwa Nabi mengerjakan terus-menerus. Setiap Jumat itu beliau melaksanakan sholat dengan khutbah. Kata Imam Syaukani, dalil itu tidak menunjukkan wajib. Oh, cuma sering. Napa sing sering dilakoni Nabi niku menjadi wajib. Itu gitu. Itu dalil yang pertama, yang tadi bicara tentang contoh, ya, dari Nabi bahwa beliau selalu ketika hari Jumat sholatnya ya didahului dengan khutbah Jumat. Adapun dalil berikutnya tentang shollu kama ra'aitumuni usolli, ya, itu kan tentang sholat, bukan tentang khutbahnya. Kalau sholatnya iya. Ya, wa anid dalil tsani bi annahu laisa fihi illa al-amru bi iqa'is shalah 'ala sifah allati kana yuqi'u 'alaiha wal khutbah laisat bi sholatin. Itu kata Imam Syaukani. Jadi dalil yang kedua tentang shollu kama ra'aitumuni sholli itu tidak relevan, tidak cocok kalau dipakai untuk menjadikan argumen bahwa sholat Jumat itu harus ikut Nabi juga. Artinya khutbahnya itu kalau Nabi ada khutbah terus harus ikut. Yang diperintahkan adalah ikut tata cara sholatnya, bukan khutbahnya. Adapun dalil yang ketiga, surat Al-Jumu'ah ayat 9, itu juga sama. Bi anna dzikral ma'mur bis-sa'yi ilaihi was-shalah. Yang dimaksud zikir di sini ya fas'au ila zikrillah, maksudnya adalah zikir sholat, ya. Zikir sholat, ya. Dan itu jelas itu kalau di dalam ayat yang lain disebut, ya, aqimis shalah li zikri. Jadi diperintahkan untuk sholat itu adalah untuk zikir, gitu ya. Sehingga kalau untuk wajibnya sholat itu tidak ada khilaf. Oleh karena itu kata Said Sabiq, waqad waqa'al ittifaqu ala wujubis shalah wan niza' fi wujubil khutbah. Fala yantahidu hadza dalil lil wujub. Tsumma qala fa adh-dhahir ma dhaba ilail Hasan al-Basri wa Daud adh-Dhahiri wal Juwaini min anna al-khutbah mandubatun faqat. Nah, maka kata Asy-Syaukani, yang bisa disepakati itu ya sholatnya saja, wajib sholat Jumat. Tapi kalau khutbahnya nggak bisa. Bahkan beliau lebih condong untuk berpendapat seperti Hasan al-Basri, Daud al-Zahiri dan al-Juwaini yang berpendapat bahwa khutbah itu hukumnya hanya sunnah. Nah, begitu ya. Jadi ini tentang khutbah Jumat. Tidak pernah selesai. Tapi sebagian besar ulama menganggap sholat Jumat dan khutbahnya itu adalah satu kesatuan, gitu ya. Ya sebenarnya ada dalil yang kemarin itu, ya, sing teko dhisik dapat unta, yang datang berikutnya dapat sapi, yang datang setelah khatib naik mimbar nggak dapat apa-apa, nah, gitu ya. Utsman termasuk yang nggak dapat apa-apa. Tapi tidak menggugurkan sholat
Jumatnya. Khutbah Jumatnya ya sudah ini ya, kan sudah lewat kan gitu ya. Sekali lagi itulah fikih ya. Nek gak dibahas secara detail gini ya wis mari pokoknya khutbah dan sholat itu jadi satu. Gara-gara dibahas secara rinci berikut dalilnya, dan dalil itu ada yang tidak sepakat pemahamannya, jadi ngerti sampean bahwa ternyata ada juga yang berpendapat bahwa khutbah Jumat itu hukumnya hanya sunnah ya gitu ya. Nah, jadi di dalam fikih itu memang ada yang berpendapat ya kalau metodenya itu namanya ada yang tekstual, ada yang kontekstual. Tapi kalau dari sisi semangatnya ada yang sekedar melihat syarat dan rukunnya serta sunnahnya, ada yang berdasarkan kehati-hatian gitu. Dan itu dipraktekkan dalam banyak hal. Sholat, coba sampai perhatikan sholat yang tidak dikeraskan bacaannya oleh imam. Seringkali kita temui cepat sekali, karena apa? Yang dibaca adalah syaratnya saja, rukunnya saja. Baca Al-Fatihah, Allahu Akbar wis. Sing liyane mboten diwaca. Itu ya, sehingga cepat sekali. Rukuk sujud bisa sangat cepat karena wajibnya itu cuma dibaca satu kali tasbih gitu kan. Nah, begitu. Tapi kalau mau lebih hati-hati, mau lebih lengkap seperti yang dipraktekkan Nabi, tidak pakai menghitung mana syarat dan mana rukun, mana sunnah, ya sudah, diikutilah seperti Nabi gitu. Ya termasuk Jumat itu tadi. Ada yang melihatnya mana syaratnya, mana sunnahnya, ada yang tidak melihat itu. Contohnya begitu sudah diikuti semua, begitu kan? Bahkan ada juga yang ketat sekali. Ya, bahasanya tetap bahasa Arab, gak wani nek gak bahasa Arab, batal, dianggap batal kok. Nah, begitu kan? Sak klambine, modele klambi sekaligus mimbarnya, sak tongkate gitu ya. Karena memang begitu. Ada yang ingin ya seperti yang dilakukan oleh Nabi dengan lengkap, gitu kan? Ada yang melihatnya dari sisi substansinya, intinya, hakikatnya, ya begitu. Meskipun nanti yang meniru dengan lengkap muncul persoalan lain. Apa mimbarnya Nabi itu persis itu? Apa kayunya persis itu? Apa tongkatnya ya begitu, diukir begitu? Tidak selalu gitu. Tapi begitulah pendapat itu mengambil sudut pandangnya masing-masing. Apa nek klambi nyuntuk Nabi niku ya kaya sing jahitan sakniki niku. Napa kaine kaya ngoten? Napa bentuke ukurane seperti itu? Enggak juga. Yang banyak sekarang itu jarine klambi kaya klambinan Nabi, klambi kayak sunnah Nabi itu ya itu model Pakistani atau India kan gitu ya. Yang banyak begitu. Nah, itulah ruang berbedanya pendapat itu di situ. Ada yang mengambil substansinya. Substansinya berpakaian itu ya menutup aurat. Ya, pakai batik, pakai baju kotak-kotak, garis-garis, ya. Garis-garisnya itu berdiri atau vertikal atau horizontal, itu kemudian menjadi persoalan yang berbeda yang boleh orang berbeda berpendapat gitu kan. Sama Jumatan juga begitu. Gitu ya. Kadang-kadang kita memahami bahwa perbedaan antara pendapat antara di lingkungan NU dan Muhammadiyah itu seringkali hanya untuk menegaskan identitas saja. Cek gak podo karo koncone ngoten tok mawon. Misalnya kan cara memahami hadis
Ya, cara memahami dalil itu kan ada yang apa adanya yang saya sebut kemarin tekstual, ada yang kontekstual, pokoknya substansinya kan gitu ya. Kontekstual, ya, situasinya berubah ya berubah, alatnya berubah situasi. Yang penting substansinya. Misalnya tentang penetapan awal bulan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kan gitu ya. Puasalah kalian karena melihat hilal. Ya, dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Yang satu tetap menggunakan bunyi hadisnya. Perintahnya melihat ya melihat. Prakteknya bukan yang lain-lain. Ini kan? Meskipun ada teknologi canggih, wong perintahnya melihat kok. Ya melihat. Dalam hal ini yang berpendapat menggunakan ru'yat itu tekstual. Ya, apa adanya. Nah, sementara yang lain memahami yang sekarang teknologinya nggak sama. Pada masa Nabi itu memang banyak yang nggak bisa berhitung. Nabi SAW sendiri menyatakan, nahnu qaumun, kami adalah kaum yang ummi, buta aksara, la naktub wa la nahsub, kami nggak bisa nulis, nggak bisa ngitung. Karena itu muncullah pendapat yang benar ya hisab. Kenapa? Karena itu lebih mendekati kepada kebenaran. Wong mripat niku kathah mlaure, kan gitu kan? Begitu. Di satu sisi Muhammadiyah lebih menggunakan kontekstual, substansi yang dipentingkan, yang di NU tekstual. Meskipun ngitung nggih saged, ngoten lho. Tapi perintahnya melihat. Tapi coba dilihat dalam contoh yang lain. Sebaliknya nanti sholat id. Di lingkungan Muhammadiyah sholat id di lapangan. Karena apa? Nabi di lapangan. Ya. Di lingkungan NU masjid saiki wis gede-gede. Masih piro ae cukup. Nah, gitu kan? Sing penting kan podo kanggone. Lho, untuk menampung yang haid dan sebagainya. Oh, halaman masjid juga nampung sing haid ya si luas, si akeh. Begitu. Kan begitu. Loh, ternyata cara yang sama ya pada persoalan yang berbeda itu artinya dua cara itu, yang tekstual dan kontekstual, yang pendekatan apa adanya dan pendekatan substansinya, itu juga sama-sama dipakai baik di lingkungan NU maupun di lingkungan Muhammadiyah. Nah, contohnya lagi ini tadi khutbah Jumat, kan gitu ya. Sak mimbarnya kalau bisa sama, kan gitu. Sementara di tempat lain sing penting mimbar, ento sing gawe mimbar iku cupili kaya mimbare presiden ngoten niku nggih. Kaca gitu ya sama ini. Yes. Dadi apik kaya mimbare pidatone presiden kan itu. Nah, begitu. Karena yang diambil ada substansinya. Gitu. Yang diambil substansinya. Tapi yang pakai mimbar seperti ini, ya mimbar-mimbar ala Indonesia ini, nanti yang make biasanya misalnya saya sebut aja kalau kelompok itu ya Muhammadiyah, yang make misalnya orang-orang Salafi. Loh, orang-orang Salafi dalam pakaiannya kepingin powersis. Nah, kalau di lingkungan NU ganti kelambine guys sarung dan baju koko kan gitu. Nabi nggak pakai sarung kan gitu ya. Sarung itu khas Indonesia. Jadi kadang-kadang perbedaan itu hanya untuk sebenarnya hanya untuk menegaskan identitas. Ya cek gak podo lah gitu. Tapi hakikatnya sebenarnya ya sama saja. Sampean kate apakah NU itu selalu tekstual? Enggak juga. Apakah Muhammadiyah selalu tekstual? Tidak juga. Gitu. Ya, begitu contohnya. Ini contoh saja itu. Nah, jadi fikih itu begitu, ruang
ruang perbedaannya itu masih terus terbuka. Termasuk ini tadi ya, tentang apakah khutbah itu wajib ada atau hanya sunnah. Kalau sunnah selesai wis. Teko tewelat kari salate gak masalah. Kan ngoten. Itu konsekuensi hukum nanti. Nah, yang lain berpendapat lebih hati-hati. Oh, pokoknya nyabi ku yo apa adanya. Kan gitu ya. Nah, tapi bab azannya nanti berbeda lagi. Ya kan? Oh, azannya Nabi cuma sekali. Sampai azan Jumatnya 2 kali misalnya. Nah, substansinya pada masa Utsman bin Affan itu gaya ngundang orang yang kerjanya belum selesai supaya segera diingatkan. Dan azan pertama itu kira-kira hampir 1 jam sebelum dimulainya sholat Jumat atau azan yang sesungguhnya. Nah, gitu kan. Nah, sekarang ya, pokoknya azan itu ping pindho kuduan ya kan gitu ya. Meskipun jaraknya cuma dekat gitu ya. Jadi kadang-kadang itu hanya untuk menegaskan identitas gitu kan. Nah, gitu. Baik, itulah pendapat-pendapat gitu ya. Baik. Berikutnya ini tentang sifat khutbah, cara khutbah atau beberapa ketentuan tentang khutbah. Istihbabu taslimil imam idza raqiyal mimbara wa ta'zini idza jalasa alaihi wastiqbalul ma'mumina lahu. Jadi sunnah imam itu mengucapkan salam. Lah nek gak salam, gak apa-apa. Ngono sunnah. Diambil sunnah itu karena praktek Nabi semata-mata itu tidak menunjukkan wajib. Gitu. Kalau semua praktek Nabi itu menjadi wajib, alangkah sulitnya sampean itu. Iya. Idza raqiyal mimbar ketika khatib itu naik mimbar. Wa ta'dzin dan disunahkan untuk adzan idza jalasa alaihi kalau imam itu sudah duduk di atas mimbar. Wastiqbalul ma'mumina lahu dan makmum itu harusnya menghadap ke khatib gitu kan. Nah, cuma saat ini niku masjidnya gede-gede kata cagake kata temboke sampai gak ngadep ya akeh kan gitu ya. Fa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza sa'idal mimbara sallama. Kata Jabir radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau naik mimbar beliau salam. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Ya. Dalam riwayat yang lain yang mursal, ya mursal itu hadisnya terputus sebenarnya ya. Annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza sa'idal mimbar aqbala wajhi 'alan nas tsumma qala assalamu alaikum. Nabi kalau naik mimbar beliau menghadap kepada jamaah, kepada makmum, kemudian beliau mengucapkan assalamu alaikum. Imam Asy-Syafi'i mengatakan kana Abu Bakar wa Umar yaf'alani dzalik, demikian pula Abu Bakar dan Umar melakukan hal yang sama. Nah, ini disebut tentang sejarah tentang azan. Wa an Sa'ib bin Yazidin qala, dari sahabat Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu dia menceritakan an-nida'u yaumal jum'ati awwaluhu idza jalasal imam 'alal mimbar 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar. Azan itu, azan hari Jumat itu awalnya adalah apabila imam duduk di atas mimbar, dan itu pada masa Rasulullah SAW, Abu Bakar dan kemudian Umar radhiyallahu anhuma. Falamma kana Utsman wa kathuran nas. Nah, tatkala sudah masuk masanya Utsman, orang Islam semakin banyak. Zadan nida'u tsalis ala zawra walam yakun lin nabi sallallahu alaihi wasallam muazzinun ghairu wahidin. Ditambahlah azan itu ya, didekek nang pasar
Padahal pada masa Nabi ya muadzin niku mek situ. Ya wis nang masjid niku. Nah, pada masa Utsman ya di tempat keramaian itu dikai muadzin dewe. Enten sing bagian azan dewe. Jadi azan muadzinnya dua. Nah, gitu ya. Nah, begitu. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nasai dan Abu Dawud. Itu yang tadi saya ceritakan ya awalnya itu ya. Wa fi riwayatin lahum falamma kanat khilafatu Utsman wa kasuru amara Utsman yaumal jum'ah bil azani tsalits wa azana bihi ala zawra fa thabatal amru ala zalika. Pada masa kekhilafan Utsman ya azannya itu diperintahkanlah azan yang ketiga. Dua azan itu kan ada azan ada qomat tuh kan. Nah, itu dua. Nah, yang ketiga itu yang maksudnya yang azan sendiri itu di pasar tadi itu diperintahkan oleh Utsman. Ya. Dan akhirnya terus begitu. Dalam riwayatnya Ahmad dan An-Nasai lebih jelas. Karena Bilal yu'adzin, Bilal itu azan. Idza jalasa Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar. Kalau Nabi itu duduk di atas mimbar. Wa yuqimu ya. Dan iqamat ketika beliau idza nazala ketika beliau turun gitu ya. Wan Adi bin Tsabit an-Nabi an jadi qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama 'alal mimbar istaqbalu asbuhu biwujuhihim. Ini kata dia. Jadi kalau Nabi sudah naik mimbar, para sahabat ya menghadap ke arah beliau gitu ya. Nah, ini tentang tadi bagaimana sunnah ada azan, ada salam, ada azan ketika imam naik mimbar dan kemudian duduk. Nah, sempat dibahas tentang jumlah azan gitu kan. Itu tentang salam dan azan. Sekarang isi khutbah. Nah, ini kemarin sempat rame ya, ada mungkin sebagian ustadz ya, ustadz itu belajarnya gurung tutuk gitu kan. Nah, ini penting ini ya. Karena ini sebagian ulama menganggapnya sebagai rukun khutbah gitu ya. Padahal status khutbah niku sunnah napa wajib itu masih diperselisihkan. Tapi ketika yang berpendapat khutbah Jumat itu wajib, nah itu juga ada rukunnya, ada ketentuannya. Kalau enggak begitu itu dianggap batal, gitu kan? Nah, ini pun mestinya juga akan ada perbedaan. Wong hukumnya saja sudah berbeda kok, apalagi isinya kan gitu ya. Nah, tapi memang penting untuk mengetahui, khotib itu tahu kalau memang khutbah itu urutannya seperti apa, itu penting untuk diketahui. Istihbabu istihmalil khutbati alhamdulillah ta'ala wa thana ala Rasulillah SAW wal mau'izah wal qiraah. Jadi sunnahnya ini di sini disebut sunnah, tidak sampai syarat, tapi ada yang menyebut itu sebagai bukan syarat, rukun. Ada yang menyebutnya sebagai rukun khutbah. Ya. Itu tadi karena ada yang berpendapat khutbah itu terdiri dari 4 unsur yang menjadi rukun. Kalau nggak ada itu nggak sah khutbahnya. Kalau nggak sah khutbahnya, kalau khutbah itu bagian dari Jumatan maka nggak sah Jumatan. Nah begitu. Padahal sekali lagi apakah khutbah itu masuk wajib atau tidak masih ada berpendapat yang berbeda gitu ya. Apalagi tentang isi khutbah. Disunnahkan khutbah itu meliputi 4 unsur. Yang pertama adalah hamdillah, memuji Allah. Dikutu enten. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu. Ya, oh ini lebih pendek. Ya. Hamdan syukron lillahi wahdah. Nah, misalnya ya. Innal hamdalillah. Harus ada pujian kepada Allah. Wa tsana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Juga ada penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya yang biasa dipakai dipermudah istilahnya adalah membaca sholawat kepada Nabi. Ini yang kedua.
Yang ketiga wal mau'izah, ada nasihat. Mau'izah di sini nasihat takwa. Ya, karena itu dalam khutbah-khutbah Jumat nasihat takwa itu selalu muncul. Yang terakhir wal qiraah, dan membaca ayat Al-Qur'an. Kudu ono niku. Begitu ya. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu kalamin la yubda'u fihi bilhamdillah fa huwa ajzam. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayatnya Abu Hurairah, setiap omongan yang tidak dimulai dengan alhamdulillah niku omongan sing sak loro. Juzam itu kan penyakit. Ya. Alhamdulillah. Sanes alhamdulillah. Sanes bismillah. Enten mana nggih niku ne. Ya, ini kan segala sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah, beda lagi. Semua omongan ngomong kok gak dimulai dengan alhamdulillah, itu omongan berpenyakit. Gitu ya. Wa fi riwayatin al khutbatul lati laisa fiha syahadatun kal yadil jazma. Ya. Sama. Dalam riwayat yang lain, khutbah yang tidak ada di sana syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kal yadil jazma, kaya tangan sing penyakitan. Ya, begitu. Wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza tasyahhada qala alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basyiran baina yaday sa'ah may yuti'illaha ta'ala wa rasulahu faqad rasyada wa may ya'sihima fa innahu la yadurru illa nafsah wala yadurullahu ta'ala syai'an. Nah, niku kata Ibnu Mas'ud, Rasul niku nek Rasulullah SAW kalau khutbah itu biasa dimulai dengan alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan seterusnya. Demikian pula dari sahabat Ibnu Syihab radhiyallahu an, ketika beliau ditanya tentang tasyahudnya Nabi pada hari Jumat, maka yang diceritakan sama, ya mirip yang disampaikan Ibnu Mas'ud tadi itu. Sementara Jabir bin Samurah radhiyallahu an menceritakan Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW yakhtubu qaiman wa yajlisu bainal khutbataini. Beliau khutbah berdiri dan beliau duduk antara dua khutbah, wa yaqra'u ayatin wa yudzakirun nas, dan beliau membaca ayat-ayat dan mengingatkan manusia. Ini juga menjadi dalil nanti dalam bab sifat khutbah sholat id. Ada yang dengan dalil yang umum ini, Rasulullah kalau khutbah itu berdiri dan mesti duduk di antara dua khutbah. Ada yang membawa ini untuk menjadi cara khutbah sholat id. Makanya khutbah sholat id niku barangkali di tempat lain, tidak di sini, itu ya kayak khutbah Jumat. Enten khutbah pertama, enten khutbah kedua. Wah, dan ada karena ini dalilnya umum. Karena Rasulullah SAW idza yakhtubu qaiman, Rasulullah SAW itu kalau khutbah berdiri, wa yajlisu bainal khutbah, dan beliau duduk di antara dua khutbah.
Wa yaqra'u ayatin wa yudzakirun nas, dan beliau membaca beberapa ayat dan mengingatkan manusia. Cuma nanti ketika kita baca tentang bagaimana Nabi itu khutbah sholat Id, kita tidak ditemukan duduk antara dua khutbah, gitu ya, langsung. Jadilah ada perbedaan di situ. Nggak dalil sing umum maupun dalil sing khusus dalam usul fikih itu. Kalau ada dalil khusus ya digawe khusus, gitu ya. Kalau nggak ada ya yang dipakai yang umum. Nah, cuma kadang-kadang itu tadi wis iki gawe tandane awak dhewe ket biyen ngono iku ya wis pancet gitu loh. Itu kadang-kadang meskipun dalil itu sudah ada ya kemudian tetaplah berargumentasi sehingga menggunakan cara yang biasa dipakai gitu. Nah, itu. Wa anhu aidon, ya, dari sahabat Jabir bin Samurah juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana la yutilul mau'izah yaumal jum'ah innama hiya kalimatun yasiratun. Kalau hari Jumat mau'izahnya, nasihatnya itu tidak panjang. Innama hiya kalimatun yasiratun, kalimatnya itu kalimat yang mudah-mudah, yang pendek-pendek. Nah, sakniki kan nek pendek mari ngono gampang dipahami, gak masalah. Dikei pendek sik gurung jelas kan contone. Akhirnya dikei contoh dadi dawa kan gitu ya. Nah, gitu. Contone gak cukup siji. Nah, jadilah panjang. Oh, di sana itu khutbahnya itu kalau saya rekam itu mulai naik mimbar ya, azan sampai khutbah selesai itu tidak lebih 15 menit mari. Jadi khutbahnya kira-kira 10 menit mari. Azan itu kata 5 menit gitu ya. Gitu. Ya itu mempraktekkan ini. Tapi jari wong kene khutbah kok ngono tok gitu ya. Nah, begitu. An Ummi Hisham binti Harithah ibni Nu'man radhiyallahu anhuma qalat ma akhadtu a'udzubillahi minasyaitonir rajim qaf wal Qur'anil Majid illa an lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha kulla jum'atin 'alal mimbar idza khataban nas. Ya, saya itu enggak pernah mengambil ayat awal surat Qaf wal Qur'anil Majid illa 'ala lisani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali dari lisannya Rasulullah SAW yang beliau baca setiap Jumat di atas mimbar ketika dia berkhutbah kepada manusia. Wong wedok niki melok Jumatan apa mboten berarti? Melok Jumatan. Kemarin ya, bab tentang kaum perempuan pada masa Nabi juga ikut Jumatan gitu ya. Ini Ummu Hisham binti Harithah bin Nu'man. Ya. Dieling-eling ben Jumat ya surat Qaf niku sing disampaikno. Nah, gitu ya. Ini kata Ummu Hisham gitu. Wa an Ya'la bin Umayyah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u 'alal mimbar wa natau ya Malik, surat Az-Zukhruf ayat 97. Ya. Ya'la bin Umayyah menceritakan ada ayat yang lain Az-Zukhruf 97. Ya. Sementara Ubay bin Ka'ab menceritakan Rasulullah SAW qara'a yaumal jum'ah tabarak, surat Al-Mulk gitu kan. Ya tentu berarti siapa tadi Ummu Hisham binti Harithah ya tidak terus menerus tapi beberapa kali kan begitu ya. Nah namanya perempuan juga ada uzurnya kan gitu ya. Tapi tidak hanya sekali, beberapa kali saya dengar beliau itu ya sing diwaca surat Qaf. Tapi dari sahabat yang lain ada juga surat Az-Zukhruf, ada juga surat Al-Mulk gitu kan. Al-Mulk gitu.
Baik, itu tentang apa ayat-ayat itu ya yang dibaca. Masyru'iyatul qiyam lil khutbataini wal julusi bainahuma jalsatan khafifatan, disyariatkannya berdiri ya pada dua khutbah tersebut dan duduk di antaranya ya sebentar. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yaumal jum'ati qa'iman tsumma yajlis tsumma yaqum kama yaf'aluna al-yaum. Nabi SAW kata Abdullah bin Umar khutbah pada hari Jumat sambil berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri lagi, sebagaimana orang-orang yang melakukannya sekarang. Jadi wong sakniki iku niru Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain Jabir bin Samurah menceritakan sama, karena Nabi SAW yaktubu qa'iman. Nabi SAW itu kalau khutbah berdiri kemudian duduk, tsumma yaqum kemudian berdiri lagi, fayaktub qa'iman, maka beliau itu khutbahnya sambil berdiri. Maka barang siapa yang mengatakan Nabi itu khutbahnya sambil duduk, itu bohong ya, karena kata Jabir bin Samurah, faqad wallahi shallaitu ma'ahu aktsar min alfai sholatin, demi Allah saya itu sholat bersama Nabi luweh teko 2000 sholat, ya mesti sholat. Jadi nek ana sing ngarani Nabi nek sholat nek khutbah Jumat ambek lungguh itu mesti goro gitu ya. Itu kata Jabir bin Samurah gitu ya. Ini tentang berdiri dalam khutbah. Soalnya mangke enten pada zaman Muawiyah bin Abi Sofyan itu nate. Jadi kalau dulu itu kan namanya presiden, namanya khalifah itu ya khotib gitu kan. Ganti-ganti. Jadi kayak Abbas Samiono gak perlu bingung. Gak perlu ngenteni sopo iki khotib. Mboten nate wis gak ganti-ganti. Sing jadi camat mestine ya khutbah terus. Utawa minimal nek nang kene jadi kepala desa. Wah, sak desa masjide nek mriki pinten? Kalih mekan. Enten teng pundi Buduran wis sak desa masjide 6. Gak mungkin kepala desa kae ketua RT ini ambek ketua RW ini. Artinya kalau pada masa Nabi ya khalifah itu yang khutbah gitu kan enggak ganti-ganti gitu. Nah, caranya sama semua kecuali pada masa Muawiyah dia khutbahnya sambil duduk ya. Cuma enten alasane. Kata Asy-Sya'bi anna Muawiyah innama khataba qa'idan lima katsura syahmu batini wa lahmuhu. Saking lemune, saking akeh gajine nang weteng iku akhire khutbahe karo lungguh, gak kuat rupane karo ngadeg gitu ya. Sebagian wa ba'dul a'immah akhadha wujubal qiyam athna al khutbah wa wujubul julus bainal khutbataini istinadan ila fi'lir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi walakinnal fi'la bimajaratihi la yufidul wujub. Sebagian ulama, sebagian imam mazhab itu menghukumi wajib khutbah sambil berdiri dan duduk di antara dua khutbah. Ya berdasarkan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, meskipun sekedar apa yang dilakukan oleh Nabi itu tidak berarti wajib tadi itu. Itu tentang cara khutbah dan inti materinya itu ya. Nah, yang lain yang sunnah, yang tadi itu yang 4 itu biasanya oleh para ulama disebut sebagai rukun khutbah. Itu ya, memuji Allah, ya, bersolawat kepada Nabi SAW, mengingatkan untuk menasehati tentang takwa dan membaca ayat Al-Quran. Gitu ya. Itu. Ya dalam setiap majelis mestinya biasanya begitu, ya situ saja. Gitu ya, itu 4 hal itu. Nah, ada bab tentang sunnahnya dalam khutbah. Itu raf'us sauti, suarane sing banter. Wa taksiriha, sunnahnya ya endek, gak panjang-panjang. Ya, itu sunnah. Saya kira hadisnya cukup populer
Karena Rasulullah SAW yutilus shalah wa yaksurul khutbah. Rasulullah SAW itu biasa memanjangkan sholat dan menyingkat khutbah. Rasulullah SAW karena itu mengatakan, inna tula sholatir rajuli wa qisari khutbatihi ma'innatun min fikhin. Kata Rasulullah SAW, panjangnya sholat seseorang, pendeknya khutbahnya itu menunjukkan pahamnya dia terhadap agama, gitu ya. Begitu. Baik. Terakhir sekarang. Qat'ul imamil khutbah lil amri yahduts. Imam atau khotib boleh menghentikan khutbah sementara karena ada sesuatu. An Buraidah radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubuna faja'al Hasan wal Husain alaihima qamisani ahmarani yamshiyani wa yu'thirani fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mimbar fahamalahuma wa wada'ahuma baina yadayhi thumma qala sadaqallahu wa rasuluhu innama amwalukum wa auladukum fitnah nazartu hadzaini as-sabiyyaini yamshiyani wa yu'thirani falam asbir hatta qata'tu hadithi wa rafa'tuhuma. Ya. Jadi kata Buraidah radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah khutbah di depan kami. Maka ketika sedang berkhutbah datanglah Hasan dan Husain cucu beliau. Kedua cucu beliau itu menggunakan pakaian berwarna merah kedua-duanya dan melaku-melaku. Ya. Melaku-melaku. Dan itu menyita perhatian. Fanazala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW turun dari mimbar, fahamalahuma, digendong keduanya, wa wada'ahuma baina yadayhi, dan diletakkan di depan beliau. Summa qala, mari ngono dilanjut. Cuma lanjutannya juga masih mengomentari yang beliau lakukan. Maha benar Allah dan Rasulnya, sungguh harta kalian dan anak kalian itu adalah ujian. Saya melihat dua anak kecil ini berjalan-jalan dan ya menyita perhatian. Maka saya tidak sabar, saya hentikan omongan saya dan saya menggendong keduanya. Ya itulah yang dilakukan Nabi. Gitu nggih. Ya. Itu kalau diganggu oleh anak. Ada lagi yang direpoti oleh orang. Ya. Abi Rifa'ah al-Adawi radhiyallahu anhu qala intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhutub faqultu ya Rasulullah rajulun gharibun yas'alu an dinihi la yadri ma dinuhu fa aqbala alayya wa taraka khutbatahu hatta intaha ilayya fa ata bi kursiin min khashabin qawaimuhu hadidun fa qa'ada alaihi wa ja'ala yu'allimuni mimma 'allamullah ta'ala thumma atal khutbah fa atamma akhiraha rawahu Muslim wan Nasa'i. Kata Rifa'ah al-Adawi, saya pernah berhenti ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah, maka saya bertanya, wahai Rasulullah, ya ada laki-laki asing yang bertanya tentang dirinya, karena dirinya itu tidak tahu apa itu agama itu. Maka beliau akhirnya mendatangi saya, meninggalkan khutbahnya hingga dia berhenti di depan saya. Kemudian beliau membawa satu kursi ya kayu yang kakinya itu dari besi. Kemudian beliau duduk di atasnya, beliau mengajarkan saya apa yang tadi saya tanyakan. Setelah selesai kemudian beliau kembali kepada tempatnya khutbah dan melanjutkan khutbahnya. Yang umpama sakniki lah rame wong ngono ya. Gitu ya. Nah, sebagaimana yang lain itu Nabi menghentikan khutbah ketika ada yang minta hujan, ketika ada yang ini ya, jadi boleh saja. Cuma ya
Itu tadi. Biasanya kalau kita kan tidak terlalu banyak yang menyita begitu itu ya. Karena pertama ilmune kan kacek didik ae, sing khutbah ambek sing diceramahi kan kacek didik ae. Atau bahkan sing dikhutbahi ana sing luwih alim kan ngono ya. Sehingga makmum pun atau jamaah pun seringkali nek ana khutbah ya wis turu ngono tok ae ya. Enggak ana sing niat takon kan gitu ya. Nek zaman Nabi kan ya wis Nabi iku ya apa dadi sembarang ditakokno kan gitu ya. Semua ditanyakan. Kalau sekarang nggak mungkin tanya gurung karuan dijawab kan gitu ya. Gitu tentang apa khutbah dan tata caranya. Baiklah, itu sementara yang bisa kita bahas. Masih ada beberapa bab lagi di dalam pembahasan sholat Jumat itu, termasuk tentang sholat tatawwu. Nanti kita bahas di pertemuan akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum minal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.